Oke, minasang, hari ini udah tadi keliling-keliling apa antar Wakana les renang, terus tadi cari-cari sepatu Wakana, ternyata masih bingung pilih antara yang silver, bukan silver namanya, abu-abu atau putih. Akhirnya ya udahlah, kata suami yang abu-abu aja, lebih apa sih, enteng, enak gitu. Hari ini apa ya? Rasio meni atul. Aduh, sebentar ya. Gatel banget ini. Semua kalau musim dingin tuh semua pada gatel badan. Makanya muka aku yang di belah sini itu pada apa sih? Aduh, tangan aku ini. Pada bentar. Kece ya, udah. Yang sini pada namanya tuh apa sih? Apa sih itu namanya ya, kering sebelah kering, ini juga kering, belakang kering, pantat juga gatel, punggung gatel, semuanya gatel. Makanya aku paling benci banget kalau masalah musim dingin itu. Kalau musim dingin itu semua gimana ya, badan tuh pada kering, padahal udah pakai hand body, udah pakai semuanya, tapi tetap aja gatel. Hari ini hari apa ya? Hari ini bentar ya, hitung ya sama kalian, hari ini aku bikin vlog benerin poni berapa kali. Sabaraha teuing sa. Sabaraha teuing? Sabarapa kali. Ya. Aku tuh orang Sunda tapi nggak bisa ngomong Sunda, nggak terlalu bisa lancar. Soalnya kan akhirnya kan di Jakarta, bukannya di Garut gitu. Tapi ngerti kalau orang ngomong bahasa Sunda tuh aku ngerti. Cuma kalau untuk bales agak kurang susah gitu. Paling juga kata-kata yang nyeletuk gitu, kata-kata yang biasa, nggak terlalu lancar, itu kurang bisa. Hari ini aku mau bikin, bukan bikin, mau ngasih tahu, ada yang minta jelasin story tatonya. Nah, aku kasih tahu dulu ya. Tato aku ada 9. Ini masih 10 ya? 9. Oke, ada 9 tato. Nah, aku mau ngasih tahu, tapi aku ganti baju dulu kali ya, biar enak bukanya gitu. Bentar ya. Mukanya bengep. Tah, demi kalian aku bela-belain pakai celana pendek ini dari Risi. Kaki. Habis kalau nggak pakai celana pendek kita nggak bisa ngasih tahu ya tato-tato aku yang ada di tubuh aku, cia. Tato aku ada 9, tapi masih mendingan kan? Benerin lagi. Hitung ya berapa kali aku benerin Pani. 9, tapi masih agak sedikit daripada Niki dan Mirjani ya. Niki dan Mirjani kan ada 17 tato. Oke, dari awal aku bikin tato di sebelah sini. Oke, di sini. Tadi dulu, pahanya kependekan gak sih? Paha aku gede. Di sebelah sini. Ini tato kupu-kupu. Oke, aku bikin itu setelah lahiran apa sebelum lahiran ya? Aku lupa deh. Apa belum nikah ya? Apa udah nikah? Aku lupa bikin itu kapan. Pokoknya itu udah lama sekali. Kenapa aku bikin tato di kaki ini dan gambarnya kupu-kupu? Nama juga anak ABG ya dulu kan. Kalau anak ABG kan kalau tato pasti kupu-kupu atau bunga atau apalah. Jadi nggak ada storynya. Aku cuma pengen gaya-gayaan bikin tato. Ini aku bikin tato di daerah di mall Blok M Plaza. Tiris. Aduh, bentar, pakai celana pendek dingin banget. Bikin di Blok M Plaza itu aku kalau pas bikin 400.000 kalau nggak salah deh, iya. Jadi ini nggak ada ceritanya, cuma pengen buat gaya-gayaan. Biasalah anak ABG itu waktu itu. Nggak tahu, pokoknya aku udah nikah apa sebelum nikah, apa udah hamil apa gimana, aku udah lupa banget. Pokoknya aku nggak bilang dulu sama suami, pas udah bikin baru aku bilang. Nah, yang kedua, aku bikin di sini nama Wakana. Ya, Wakana. Dipanggil Wakana, Wakananya muncul tuh. Wakana, ini aku bikin habis lahiran, kalau nggak salah Wakana habis lahiran sekitar 1 bulan apa ya? Apa berapa gitu. Sekitar 1 bulan kalau nggak salah, Wakananya masih kecil, makanya aku bikin nama Wakana. Itu aku juga bikin di Blok M Plaza bareng sama adek aku. Adek aku dia tindik di Puser, ya kan?
Nah ini kenapa bikin nama Wakanda? Karena punya nama anak Wakanda namanya, yang cantik ini. Menurut aku, nggak tahu menurut kalian. Nah itu ceritanya. Yang ketiga, nggak pede banget kalau mau berantakan kan harus rapi gitu ya. Yang ketiga aku bikin tato itu deh hantai dame ih makanya mama mienai liatin layarnya dibalik. Mama nggak bisa ngeliat dong gimana bikinnya. Nggak bisa. Tadi dulu ada gangguan. Yang ketiga aku bikin, maaf ya, aku pantatin. Bikin di bikin di sini pokoknya ya. Nanti aku kasih tahu gambarnya ya di sini. Gambar mawar. Nah, ini fotonya yang lebih jelas. Ini aku bikin itu di sini, di Jepang. Itu aku bikin sama jadi aku minta tolong sama teman aku cariin tukang tato yang bisa bikin tato. Akhirnya teman aku punya teman yang bisa bikin tato. Dia juga ada tokonya di di Hamamatsu juga, maksudnya di sumpah ala ya metiris dulu ya. Jadi dia di toko juga, cuma kalau di toko kan mahal. Ini bikin kayak gini kalau di toko bisa hampir 5 juta, 6 juta, 7 juta lah pokoknya kayak gitu. Nah, karena teman ke teman akhirnya aku dikasih harga itu 15.000, sekitar kalau dirupiahin 1.700.000-an lah ya. Itu aku bikin ini karena dulu aku sebenarnya mau cerita sih, tapi ya udahlah. Kalian kan ngeliat aku selalu happy. Dulu aku sempat ada masalah sama suami, jadi kayak stres begitulah. Jadi menghilangkan cara stresnya itu aku akhirnya bikin tato gitu. Bikin tato jadi kan bikin tato agak sakit-sakit enak gimana gitu ya. Sama kayak itu. Jadi sakit-sakit enak gitu, geli-geli gimana gitu bikin tato. Akhirnya saking bikin tato aku saking banyak pikiran, itu bikin tato aku diem. Terus kata yang bikinnya itu, lu nggak sakit katanya gitu. Orang Brazil yang bikin yang tato ini, aku orang Brazil ya. Lu nggak sakit, lu diem aja. Nggak sakit. Mungkin saking sakitnya hati. Jadi bikin tato tuh nggak berasa sakit gitu. Akhirnya ya udah aku bikin tato di sini. Dan bukan karena ada masalah juga, karena aku bikin tato. Kenapa pilihnya di sini gitu, bukan yang di sini atau di sini atau di sini atau di mana gitu ya. Jadi kan aku selalu kalau pakai celana panjang itu kan kalau duduk agak suka kelihatan kancut gitu. Kelihatan CD-nya gitu kan. Nah kan kalau itu kan wah keren gitu kan, gak kelihatan celengannya. Tau kan maksudnya celengan? Itu tuh yang belahan begitu kan, buat nyelengin enak itu. Jadi kayak gitu. Jadi ya bikin di sini keren kali gitu kan. Nah terus akhirnya ya udahlah bikin. Aku nggak bilang tuh ke suami. Ini juga semua pokoknya aku nggak bilang ke suami. Malah yang ini yang nama Wakanda aku bilang ke suaminya itu bukan permanen, aku bilang temporari, nanti juga hilang. Tapi lama-lama kata suami kok nggak hilang. Ya udah kalau udah bikin udah apa boleh buat, kata suami kan gitu. Kalau suami mah apa-apa, kalau sudah ya sudah, apa boleh buat gitu katanya. Ini pun begitu. Suami tahu sekitar berapa minggu gitu pas aku nongkrong duduk gitu ya, kelihatan itu apa kata gitu. Ya udah aku jelasin lah begini gitu. Udahlah lanjut. Tato keempat aku bikin yang mana ya? Oh iya, ini tulisannya pakai katakana dona ya. Ini do, ini na, jadinya dona, DONAA, dona. Jadi bikin tato di sini. Dona ini kurang bagus karena pas bikin aku mungkin tidur kesenggol atau gimana ya. Terus jadi dalam satu hari itu aku bikin 3 tato. Aku panggil yang bikin tatonya ke hotel. Aku nginep di hotel sama adik aku bertiga. Jadi tanpa setuan mama, tanpa pengetahuan suami, aku ke Jakarta waktu itu. Aku jelasin dulu ya tatonya. Pas itu aku bikin 3 kan, sama yang belah sini. Ya, ini gambar, aduh malu, statement aku banyak.
Stepmat maklum ya, habis lahiran. Ini gambar Geisha, cewek Jepang ya. Ini gambarnya, aku foto. Jadi gambarnya seperti ini, seperti itu, Geisha ya. Kenapa? Terus satunya lagi aku bikin di sini. Ini tulisannya, aduh paha aku. Ini tulisannya love ya, love. Jadi rencana yang ini, aduh bentar, yang gambar love ini awalnya tadinya aku mau bikin kayak gambar gantungan kunci gitu, cuma karena terlalu besar akhirnya bikin gantungan kuncinya nggak usah deh, gambar love-nya aja, jadi nggak jelas. Ini yang ini bener-bener nggak jelas deh, pokoknya kalau dilihat tuh nggak terlalu gimana gitu, maaf ya pokoknya nggak terlalu bagus gitu. Nah, kenapa aku bikin tato 3 ini dalam satu malam, dalam 4 jam kalau nggak salah, itu dikarenakan sahabat aku, teman deket aku yang benar-benar ngerti aku, keadaan aku di sini seperti apa, masalah aku seperti apa gitu. Dia meninggal di saat aku di Jepang. Padahal terakhir ketemu itu bulan Desember 2013 apa 2014? 2013 Desember. 2013. 2 bulan setelahnya aku di Jepang, dia sakit, terus akhirnya meninggal. Padahal aku dibilang tungguin gue pasti datang ke sana buat jenguk gitu, tapi karena aku belum bisa ke sana, akhirnya dia nggak kuat kalian nunggu aku, dia akhirnya meninggal. Padahal kata saudaranya sebelum meninggal dia selalu bilang, yang dari Jepang udah datang belum, dari yang orang Jepang udah datang belum, selalu seperti itu gitu. Jadi aku gimana ya, itu pas tahu dia meninggal 2 hari aku nggak bisa bangun, sakit pokoknya. Suami juga ikut nangis loh. Suami ikut nangis karena suami tahu banget aku deket banget sama dia, lagi sakitnya kayak gimana gitu. Akhirnya nangis juga kan. Biasanya aku ketawa ya. Ya gitu. Akhirnya pas udah 40 hari dia meninggal, aku baru bisa datang ke Indonesia. Aku datangin ke Indonesia, sempetin ke Indonesia cuma 3 hari doang, ke kuburannya, ketemu orang tuanya. Pokoknya gak nyangka banget. Umur gak ada yang tahu. Padahal terakhir ketemu dia sehat banget. Padahal kita baru temenan berapa tahun, tapi dia, temen aku namanya Kiki nih, nggak pernah ngeluh. Dia janda, punya anak 1. Dia walaupun nggak punya duit, dia apa nggak pernah namanya down gimana gitu, pokoknya nggak pernah cerita. Pokoknya dia cerita selalu happy gitu. Ternyata pas dia udah nggak ada, temennya cerita kalau dia begini, tapi dia nggak pernah mau cerita ke aku, nggak pernah cerita, nggak mau denger nggak mau cerita ke aku soal kesusahannya gitu. Yang dia cerita cuma seneng. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi aku kayak gimana ya, nggak terima. Waktu itu sempat aku nggak terima, aku masih BBM dia, padahal dia udah nggak ada, tapi aku suka BBM. 7 hari setelah meninggal pun aku dimimpiin. Dalam mimpinya juga dicerita, lu sih lambat, kata gitu dalam mimpi itu. Jadi pas aku ke Indonesia jenguk ke kuburannya, aku bikin tato lah gitu. Padahal karena sebelumnya itu aku bilang, "Ntar temenin bikin tato ya Ki," gitu. Iya, dia bilang gitu. "Nanti kita bikin tato di hotel ya." Kalau gitu kan. Ya udah, aku akhirnya bikin tato langsung 3. Itu saking stresnya juga, aku 3 dalam satu malam. Kata yang bikin tato pun, "Gila lu Don, sumpah gue baru nemuin cewek kayak lu," katanya, bikin tato
yang di paha kan gede banget, yang di paha gede gitu. Dan itu bukan 3, 4 ternyata, 4 satu lagi di sini nih. Ini nih sakura, gambar sakura. Cuma ini jelek, pas aku habis bikin tato aku langsung pakai sepatu, jadi dia belum kering udah ngeletek gitu ya. Jadi yang sebelah sini nih, aduh, sebelah sini ya. Jadi apa ya, ya pokoknya kita bikin tato langsung 4 dalam satu malam, bukan satu malam lagi, 4 jam doang. Itu pas pulang ke Indonesia suami nggak tahu. Akhirnya apa ya, ya udah pas sudah tahu ini apa ya, kata gitu ya. Gue bilang gue bikin tato, gue bilang gue stres gitu kan, aku bilang begitu deh pokoknya ke dia. Ya udah pokoknya suami selalu begitu, kebangetan sabar, apa boleh buat. Nah lanjut lah ya, aku kalau ngebahas itu kadang-kadang nggak kuat gitu, nggak mau inget-inget lagi lah. Akhirnya yang bikin, terus akhirnya udah 4. Yang terakhir aku bikin juga sama pas kemarin pulang di tahun 2015 aku bikin tato langsung 2. Kenapa aku bikin tato 2 ini? Di sini tangan ini gambar mawar, ada tulisannya Dona di sini ya, ada tulisannya Dona. Nah ini fotonya. Dan di sebelah sini sebenarnya aku malu ngasih tahu, karena apa ya, ini aku gatel. Gatel banget, kering, akhirnya aku garuk-garuk mulu. Di sini gambarnya itu burung. Tuh, burung siapa yo? Sini gambarnya burung, aku bikin burung. Kenapa aku bikin tato ini? Storynya. Jadi pas aku pulang di tahun ini poni kependekan ya. Di tahun 2015 itu aku ada masalah. Kalian selalu ngeliat aku happy, kalian selalu ngeliat aku ketawa. Padahal sebelum aku bikin vlog aku ada masalah besar, sangat-sangat besar. Jadi aku punya ikut-ikutan investasi. Uang aku hilang sekitar berapa puluh juta gitu. Gede lah, 40 apa 50. Di situ aku ditipu dan aku pun ikut-ikutan ajakin teman-teman aku untuk ikut investasi ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sempat mati kameranya. Jadi aku sempat juga ngajak teman untuk ikut investasi gitu. Akhirnya uang yang dari teman investasi itu aku kasih ke teman aku yang ngurus. Ternyata teman aku yang ngurus ini dia nipu gitu ya, bukan nipu, nggak tahu lah pokoknya gimana. Akhirnya semuanya itu yang teman aku yang aku ajakin, aku yang harus tanggung jawab. Dan itu pun nggak kecil, di uang aku hilang, ditambah aku harus gantiin uang yang bukan aku makan, yang bukan aku ambil, itu harus aku ganti. Di situ aku sempat stres, gimana caranya gitu kan. Ini apa? Jadi Enggak. Terus akhirnya apa ya, mau nggak mau aku ganti uang ke mereka. Tapi nggak semua, karena aku juga nggak bisa gitu ya, nggak bisa aku uang dari mana, sedangkan aku juga uang aku sempat hilang juga kan. Akhirnya pokoknya sampai aku disumpahin, disumpahin mati, pokoknya dikata-katain apapun. Itu sempet aku ngedown parah abis, sakit kayak orang gila. Pokoknya nggak jelas deh hidup waktu itu. Dan aku juga nggak mau kan istilahnya bilang ke suami gimana. Suami pun kan pasti ya itu salah lu gitu kan istilahnya gitu. Akhirnya ya udah, semua udah beres, bukan beres sih, akhirnya suami bilang mana ada mau dapat uang itu tanpa kerja, mau dapat uang itu kita harus kerja gitu. Pas aku pikir iya juga sih, di situ mungkin aku dapat pelajaran dari semuanya. Kalau kita mau punya uang ya kita harus kerja, seperti itu. Itu kan waktu itu lagi zaman-zamannya lagi rame soal investasi ya. Cuma kan aku emang nggak salah, ada buktinya aku nggak salah. Akhirnya tapi aku sempat stres. Pulang ke Indonesia akhirnya aku bikin tato ini. Itu pun langsung bikin 2 kan sama teman aku ini. Jadi ya itulah storynya gitu.
nggak ada yang gimana-gimana. Pokoknya setiap tato yang aku bikin ada storynya, ada enggak, cuma karena hobi gitu. Jadi awalnya dari satu sakit, tapi jadi keenakan, ketagihan gitu. Kata orang kan gitu, kalau udah bermain darah kan, kalau tato kan ada darahnya gitu, jadi kayak ketagihan, kata orang-orang seperti itu sih. Jadi ya itulah cerita aku. Aduh, aku ngomong tuh nggak jelas ya, soalnya dingin, nggak pakai penghangat ruangan, nggak dinyalain, kita lagi mau mandi, belum mandi. Ya udah, jadi kalian selalu ngeliat aku tersenyum, ngeliat aku selalu happy, tapi aku pun ada masalah seperti itu sama suami juga, soal investasi juga. Tapi ternyata ya Allah, Tuhan apa ya, membuktikan gitu, kalau emang aku salah, kalau memang aku gimana-gimana, pasti kan aku akan celaka, disumpahin bla bla bla. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang hidup aku udah bahagia, kembali lagi gitu, semangat lagi gitu. Nah, dari cerita aku kita ambil apa, hikmahnya aja. Semua itu kalau kita mau sesuatu ya kita harus bekerja dulu, kita harus apa namanya, harus kerja keras dulu lah gitu. Jadi nggak ada yang namanya dapat uang yang investasi itu. Kita juga emang ada sih investasi yang benar, ada juga yang bodong. Jadi kita harus hati-hati, nggak boleh percaya sama orang. Aku tuh orangnya percayaan gitu, maksudnya gampang percaya gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Seperti itulah cerita aku. Dari tadi aku maunya jadi ya begitu nggak jelas ya. Aku sebenarnya nggak mau ceritain, soalnya gimana ya, sungguh menyesakkan hati aku gitu kalau inget-inget masalah itu dulu. Yang penting sekarang aku udah bahagia, udah melupakan semuanya gitu. Jadi bukan jadi lagi. Aku udah ganti celana soalnya dingin banget. Itulah cerita aku, tato-tato aku. Ada 9 itu, tadinya aku mau 10 biar genap gitu. Biar 10, kayaknya 9 tanggung banget, tapi enggak lah, udah cukup 9 aja. Seperti itu. Berapa kali tuh aku benerin poni dalam vlog ini. Nah, habis aku potong tuh sendirian, kependekan tuh. Tapi gelis lah ya, lumayan lah ya. Oh ya, setelah video aku bikin ini, kalau yang apa kita Dedek urusai. Oke, dari cerita aku yang positif diambil, yang negatif ya nggak usah diambil, buang aja gitu ya. Apa ya, nggak maksa buat nonton vlog aku, tapi kalau yang suka makasih banget gitu, kalau nggak suka ya usahain lah suka. Maksa. Itu ceritaku ya, ada sedihnya, ada yang gimana-gimana, jadi aku nggak selalu happy sebenarnya, tapi aku ingin memberikan yang selalu happy biar kalian juga kan happy gitu. Pokoknya tips aku selalu tersenyum setiap hari, semua masalah dibawa enjoy aja, apa ya, jangan dipikirin gitu, semua pasti ada jalan keluarnya. Seperti akulah kehidupan aku gitu, dari masalah investasi, dari masalah bla 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 gitu ya. Aku cerita sampai sini aja kali ya, besok lanjut lagi. Besok aku mau potong rambut, terus mau potong rambut, mau lihat sinema, mau cari sepatu, mau cari kado buat ulang tahun temen aku yang di Yokohama. Udah ya. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Dadah.